Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyun bin nazar wa tazakhrafatil aradun bil matar wa hajja hajjun wa atamar wa labba wa halaga wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul di tempat ini berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, berkumpul dalam cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para aulia, cinta kepada para salihin, cinta kepada sahabat Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta antara kita satu sama lain muslimin. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul dalam rangka malam hari ini adalah ulang tahun yang ke-7 Majlis Az-Zahir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan insyaallah di dalam majlis ini, dan akhina Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf diberikan kesehatan, afiat, keberkahan, dan juga para guru-guru kita, bil khusus Al-Walid Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya diberikan kesehatan, amin, diberikan afiat, wal Habib Umar, dan semua yang hadir tengah-tengah kita, para habaib, para kiai, para asatidzah, para guru-guru, para tokoh masyarakat, para pemimpin daerah, dari polisi, dari TNI, dan juga pimpinan-pimpinan daerah dan tokoh masyarakat. InsyaAllah tidak kita keluar dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dan bumi dan tanah yang kita pijak menjadi saksi atas perkumpulan yang kita lakukan. Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwasanya jalanan, ada satu jalanan dia berbangga terhadap jalanan yang lain. Jalanan dia berbangga kepada jalanan yang lain. Apa yang mau dibanggakan? Jalanan hanyalah sebuah tempat bagian tanah bumi yang dipijak. Tapi jalanan itu berbangga kepada jalan yang lain. Dia bilang, hal marra alaikumul yawm dzakirullah fa inni marra alayya al-yawm dzakirun lillahi ta'ala. Siapa di antara kalian yang hari ini dilewati, dilalui oleh orang yang sedang berzikir kepada Allah? Sesungguhnya saya hari ini saya berbangga sebab saya diinjak, dilewati, dilalui oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalanan berbangga. Berbangga kenapa? Ada orang yang berjalan, cuma jalan berlalu begitu aja, lewat begitu aja sambil berzikir kepada Allah ta'ala. Apalagi kalau duduk di tempat tersebut. Bumi menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Kelak bumi ini menjadi saksi. Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, beliau bercerita, kan minal auliya, ada seorang wali, seorang saleh yang mana kalau dia jalan selalu berzikir kepada Allah. Dan kalau dia lupa berzikir, jalan 100 meter lupa zikir, dia mundur lagi 100 meter. Pernah mundur sampai 2 kilo. Mundur lagi, dia pulang lagi, balik arah, ngulang lagi perjalanannya 2 km. Ditanya kenapa? Saya enggak berjalan melainkan saya berzikir. Saya mau setiap tempat yang saya pijak menjadi saksi kalau saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wah ini malam tempat ini, stadion, menjadi saksi zikir yang dilantunkan di tempat ini, salawat yang disampaikan di tempat ini. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan bahwasanya dulu Nabi Muhammad SAW di masjid beliau itu bertumpu, ada sebuah batang pohon yang dijadikan tumpuan, ini semacam mimbar, tapi memang dari batang pohon yang masih tertanam di bagian dalam masjid. Maka Nabi bertumpu di batang pohon tersebut, bertumpu, bersandar sambil mengajar kepada para sahabat. Maka tiba-tiba ada satu orang
dia buatkan sebuah mimbar untuk Nabi Muhammad. Ketika dibuatkan sebuah mimbar, diletakkanlah mimbar itu di sebelahnya batang pohon, mungkin jarak 4 atau 5 meter. Di sebelahnya batang pohon. Mulailah Nabi Muhammad hari pertama beliau berdakwah mengajar di mimbar yang baru tersebut. Lagi tengah-tengah mengajar, lagi tengah-tengah menyampaikan penyampaian kepada para sahabat, tiba-tiba terdengar suatu lengkingan yang keras dan semakin keras. Hingga sahabat semuanya terkejut dan terganggu dengan lengkingan itu. Dari mana lengkingan ini? Gak taunya sumbernya dari batang pohon itu. Nabi berlari turun tergesa-gesa dari mimbar menghampiri batang pohon itu. Nabi datang ke situ menenangkan, seperti seorang ibu menenangkan anaknya yang menangis. Sampai suaranya mengecil dan hilang. Nabi bilang, kalau saya tidak tenangkan, maka batang pohon ini akan terus menangis sampai hari kiamat. Kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi berkata kepada batang pohon tersebut, apabila engkau mau saya pindahkan engkau dari tempat ini ke sebuah tempat yang subur, sehingga rantingmu akan tumbuh lagi, dedaunanmu akan tumbuh lagi secara sempurna. Atau kalau engkau mau, ya engkau tumbuhnya bukan di dunia, tumbuhnya nanti di akhirat, di sorga. Maka batang pohon itu memilih untuk ditanam saja di masjidnya Rasulullah dan tumbuhnya nanti di sorga. Ditanamnya di mana? Di dalam masjid. Dan di tempat ditanamnya itu diletakkan di atasnya mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mimbar, jadi batang pohonnya dicabut, ditanam di dalam masjid, dikuburkan, dan mimbarnya Nabi dipindahkan di atas batang pohon tersebut. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, lihat, itu beliau kalau membawakan hadis ini, beliau berkata sambil menangis, lihat, tidakkah kalian rindu kepada Rasulullah? Batang pohon saja rindu dan menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad yang cuma pindah 4 meter dari dia. Tidakkah kita tambah kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahakadha, itu mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3 anak tangga. Nabi Muhammad biasanya berdiri atau duduk di anak tangga yang ketiga. Dan para sahabat ahlul adab, orang yang beradab, yang sopan santun, mereka para sahabat Rasulullah ketika wafat Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak berani naik ke mimbar ke anak tangga yang ketiga yang atas, tapi beliau berdiri di anak tangga yang kedua, nggak berani naik ke anak tangga yang ketiga yang atas. Setelah wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab waktu naik mimbar nggak berani naik mimbar ke anak tangga yang ketiga juga, bahkan nggak berani menginjak anak tangga yang kedua tempatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia berdiri di anak tangga yang pertama yang bagian bawah. Begitu zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau kembalikan lagi, enggak, kalau begini nanti lama-lama khalifah seterusnya malah ke dalam bumi. Beliau naik ke atas mimbar yang ketiga untuk tetap mengabadikan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya Madinah menjadi berkah karena keberadaan Nabi Muhammad dan keberadaan para ahli zikir, orang-orang yang berzikir kepada Allah, sehingga setiap spot di kota Madinah Al-Munawwarah dilalui, dipijak pada telapak kakinya Nabi Muhammad, telapak kaki para sahabatnya Rasulullah dan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, imam Darul Hijrah, beliau kalau di Madinah nggak berani pakai sendal, kemudian juga tidak berani naik kendaraan, menunggang kendaraan di kota Madinah. Ditanya, wahai imam, ini tanahnya panas, terik, membakar kaki, tapi tetap nggak mau pakai sendal. Kenapa? Dia bilang, di mana saya akan memakai sendal saya, atau saya akan meletakkan kaki dari hewan tunggangan saya di tempat yang pernah dipijak oleh Nabi Muhammad, atau dipijak oleh malaikat Jibril, atau dipijak oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak berani mereka melakukan yang demikian.
itu tempat menjadi saksi, yang luhur, yang agung, yang mulia. Disebutkan bahwasanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi kita dengar, mereka melihat wajah Nabi Muhammad, ditanya, "Sif lana wajha nabiyina." Itu para tabi'in bilang, sifatkan kepada kami seperti apa gerangan wajah Nabi kami, Nabi Muhammad. Sahabat disuruh mensifatkan wajah Nabi Muhammad. Sahabat ada dua mazhab, ada dua kelompok, ada dua metode dalam mensifatkan wajah Nabi Muhammad. Kelompok yang pertama, senior sahabat, sahabat-sahabat senior. Mereka sahabat-sahabat senior, mereka nggak tahu dan tidak bisa dan tidak mampu mensifatkan wajah Nabi Muhammad. Kenapa? Nggak berani menatap langsung Rasulullah. Sehingga kalau kita baca sifat wajah Nabi Muhammad, itu bermuara disifatkan oleh sahabat mayoritas. Mayoritas hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang junior, dan semuanya agung, dan semuanya mulia. Mereka sahabat yang waktu itu masih kanak-kanak mengalami Rasulullah, mereka ini yang mensifatkan wajahnya Nabi Muhammad. Adapun sahabat-sahabat yang sepuh, yang tua, yang besar, mereka nggak berani menatap langsung wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Amr bin al-As bilang, saya kalau disuruh mensifatkan wajah Nabi Muhammad, saya nggak mampu. Kenapa? Saking saya nggak berani menatap, bertatapan, berpapasan mata dengan Rasulullah. Takut melihat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat-sahabat yang muda yang mensifatkan wajahnya Nabi Muhammad, disifatkan bagaimana sifat wajahnya Nabi Muhammad? Mereka bilang, ka'anna wajhahu gamar bal adwa'u minal gamar. Wajahnya Rasulullah bagaikan purnama, bahkan lebih terang daripada purnama. Terus lagi satu sahabat yang lain bilang, ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seolah-olah matahari beredar di wajahnya Nabi Muhammad, bersinar di wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sahabat lain lagi bilang, ketika saya ngumpul bersama Nabi Muhammad di malam hari, di malam bulan purnama, kemudian saya menatap kepada bulan purnama di atas kepala kami, lantas saya menatap wajah Rasulullah, bolak-balik menatap bulan, menatap wajah Nabi. Terus dia terkejut, demi Allah, wajah Rasulullah lebih terang, lebih indah, lebih sedap dipandang dibandingkan bulan purnama di malam 15-nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan itu, kalau kita tadi dalam Maulid al-Harfi fi Syama'il, itu Al-Habib Ali mengatakan, Habibun yagharul badri min hisni wajhihi tahayyaratil albab fi wasfi ma'nahu. Nabi Muhammad adalah sang kekasih. Bulan purnama cemburu dengan keindahan wajah Nabi Muhammad. Orang-orang bingung mau mensifatkan wajah Nabi seperti apa. Kenapa? Sebab huruf dan kata-kata terlalu lemah untuk bisa mensifatkan wajah Nabi Muhammad secara sempurna. Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, beliau bilang kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, ya Amirul Muminin, ya Umar, ya Ali, kalian kan kenal sama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, bertahun-tahun dengan Rasulullah, apalagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari bayi bersama Nabi Muhammad. Terus kalian kenal betul dengan Rasulullah, hingga kalian cinta kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Uwais Al-Qarni bilang, sesungguhnya yang kalian kenal dari Rasulullah itu tahu apa? Ma'araftu ma min Rasulillah illa dhil. Kalian tidak mengenal dari Nabi Muhammad, yang kalian kenal itu hanya baru bayangannya saja. Hanya baru bayangannya Nabi Muhammad, belum melihat aslinya. Syekh Al-Habib Umar beliau bilang bahwasanya tidak ada yang mengaku, ya tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad yang sebenarnya, melainkan Tuhannya Nabi Muhammad, penciptanya Nabi Muhammad. Allah yang paling mengetahui hakikat kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad qarana al-Mahmud isma Muhammadin ma'a ismihi. Allah Ta'ala menggandengkan nama Nabi Muhammad bersama nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan
dalam maulid yang dilantunkan kepada kita hingga berbekas dalam hati kita. Sifatnya Rasulullah, karena khuluquhul Quran, shimatuhul ghufran, yansahu lil insan, yafsahu fil ihsan, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi, idza dhuyi'a haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabihi, man ra'ahu badihatan habah, wa idza da'ahu al miskin ajabah, yaqulul haqqa walau kana murra, wa la yudmiru li muslimin ghishan wala dura, la yaqul wa la yaf'alu, kata Habib Ali, illa ma'rufa, lahul khuluqus sahl wal lafdhul muhtawi 'ala al ma'na al jasl, idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah, wa huwa al abu syafiq rahim lil yatim wal armalah, wa lahu ma'a suhulat akhlaqihi al haibatul qawiyyah allati tarta'idu minha fara'izul aqwiya min al bariyah. Rasulullah orang yang tawadhu', penuh kasih sayang, ramah, dipanggil oleh orang miskin, anak kecil, dijawab dengan sigap oleh Nabi Muhammad. Demikian ramah, demikian penyayang, menghormati semua orang, berdiri buat yang tua, yang muda. Bahkan sekali ada orang kafir belum masuk Islam, Adi bin Hatim, buronan dalam daftar pencarian orang atas kejahatan perang beliau. Itu ketika datang ke Madinah, dia mau menyerah. Maka Nabi Muhammad bertanya, siapa ini? Adi bin Hatim. Nabi langsung berdiri menyambut beliau. Diajak ke rumahnya oleh Rasulullah. Di rumahnya Nabi Muhammad dijamu. Masuk ke rumah Rasulullah, nggak ada karpet, nggak ada permadani. Ada satu bangku dudukan, kasur dudukan. Maka Nabi Muhammad menyodorkan bantalan tersebut kepada Adi bin Hatim. Kamu duduk di sini. Dan Rasulullah malah duduk di tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh ini orang belum masuk Islam duduk di atas bantalan itu, dan Nabi malah duduk di tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Baru ngelihat begitu, luntur semua kebencian dari dalam hatinya. Yang ada kekaguman dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Gak nunggu 5 menit masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita menyadarkan orang, nggak melulu harus dengan kata-kata, nggak melulu harus dengan dalil. Tapi ulama bilang bahwasanya lisanul hal afsah min lisanil magal. Bahasa tubuh, bahasa keadaan lebih fasih daripada bahasa kata-kata. Lebih ampuh, lebih kuat, lebih tajam bahasa akhlak. Para wali songo datang ke bumi Indonesia, menyebarkan agama Islam di bumi Indonesia ini. Bahasa terkuat mereka, bahasa rahmat dan kasih sayang, bahasa cinta. Orang merasakan cinta bukan keluar dari mulutnya wali songo saja, tetapi dari pandangan mata mereka, dari sikap mereka. Kenapa? Mewariskan sifat datuk mereka, Nabi besar Muhammad. Kenapa gerangan dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, setiap orang yang duduk bersama Rasulullah merasakan Nabi memandang dia dengan penuh cinta. Hingga tiap orang yang duduk bersama Nabi Muhammad merasa dirinya paling diperhatikan oleh Nabi, paling disayang oleh Nabi, paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan inilah yang terdapat pada diri Wali Songo dan para guru-guru kita. Tiap orang yang duduk bersama mereka merasa dirinya paling disayang oleh mereka, merasa dirinya diperhatikan oleh mereka. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Apa yang enggak bisa dibalikkan dengan hujjah, dengan kata-kata, maka kembalikan mereka dengan akhlak, dengan budi pekerti yang luhur. Ada Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau dimaki, dicaci orang. Yang mencaci dia, beliau bilang, yang kamu ucapkan tersebut, kalau itu benar, saya beristighfar minta ampun kepada Allah. Kalau itu salah, saya juga beristighfar agar Allah mengampunkan engkau. Kalau benar, saya minta ampun buat saya. Kalau salah, kalau keliru, kalau bohong, saya minta ampun untuk kamu. Begitu kata Imam Ali Zainal Abidin. Terus kamu punya hajat? Itu orang malu, terdiam. Dia buka sorbannya, buka jubahnya, diberikan kepada orang itu. Dilihat uang berapa yang dia bawa, yang dia punya ada 1000 keping perak.
1000 dirham diberikan kepada orang tersebut, hingga itu orang berkata, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah, aku bersaksi kalau kamu memang betul cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesaksian ini bukan setelah mendengar ucapan, tapi kesaksian ini setelah menyaksikan akhlak, setelah menyaksikan budi pekerti, setelah menyaksikan akhlakul karimah radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Subhanallah, sampai disebutkan mereka budi pekerti yang luhur, qaumun kiramus sajaya aynama nazalu yabgal makan ala atharihim atira. Mereka adalah orang-orang yang luhur, yang santun, yang mulia akhlaknya, yang mulia budi pekertinya. Kemanapun, negeri manapun mereka masuk, itu negeri menjadi harum dengan akhlaknya mereka, dengan adabnya mereka, dengan budi pekertinya mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Saudara-saudara sekalian, Majelis Az-Zahir ini ngajak kita kepada akhlaknya mereka.